Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ardelia Putri Ramadhani, NPM 1813031057 dari kelas A, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan peta konsep ekonomi pembangunan. Jadi sebelumnya ekonomi pembangunan itu adalah merupakan cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang yang berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta konsep alur posisi pembangunan ekonomi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Jadi ilmu ekonomi itu sangat berperan penting dalam masyarakat dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat 3 pembagian dalam ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu seperti yang kalian lihat di peta konsepnya, yang pertama yaitu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomi. Jadi, ekonomi deskriptif ini merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Selain itu, dalam penggambarannya, ekonomi deskriptif ini mempunyai beberapa bentuk seperti berupa grafik maupun kurva. Fungsi utamanya adalah agar setiap masyarakat bisa mengetahui ekonomi suatu negara secara faktual. Misalnya, dalam gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu ada ekonomi teori. Jadi ekonomi teori ini adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan atau mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi teori ini dibagi lagi nih menjadi 2 macam, yaitu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen ekonomi mikro, dan ini sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro ini akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Dan ruang lingkup ekonomi mikro sendiri ini mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Terdapat beberapa teori-teori dalam ekonomi mikro nih. Yang pertama yaitu teori harga. Teori harga sendiri menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. Lalu yang kedua, ada teori produksi. Teori produksi ini juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Lalu yang ketiga yaitu ada teori distribusi. Teori distribusi ini dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, serta besarnya bunga yang dibayarkan kepada para pemilik modal. Selanjutnya dalam teori ekonomi ini terdapat juga ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien. Tujuan dari ekonomi makro ini adalah mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro ini disebut juga sebagai teori pendapatan karena inti ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. Oke guys, selanjutnya yaitu dalam pembagian yang ketiga ini adalah ilmu ekonomi terapan. Secara singkat dapat diartikan sebagai ilmu ini berkaitan dengan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu.
Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Ekonomi terapan ini terdapat juga ekonomi pembangunan. Jadi, ekonomi pembangunan didefinisikan sebagai suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat. Lalu, ekonomi pembangunan juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi atau sering pula disebut dengan perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang disertai dengan perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat atau bisa disebut juga modernisasi. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Lalu terdapat masalah-masalah pembangunan ekonomi pada saat ini, yaitu yang pertama kemiskinan, yang kedua pengangguran, yang ketiga ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan yang terakhir yaitu tingginya angka pertumbuhan penduduk. Oke guys, sekian presentasi peta konsep tentang ekonomi pembangunan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dapat dipahami dan dapat dimengerti. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton.